Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pagi hari ini, waktu Madinah, saat ini saya berada di kawasan Uhud, tepatnya di Jabal Rumat, di mana bukit ini dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kurang lebih 30 pasukan pemanahnya untuk berjaga-jaga mengantisipasi kondisi di lapangan ketika sewaktu-waktu terjadi atau meledusnya bentrok antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum Quraisy. Menurut catatan para sejarawan, dalam peristiwa meledusnya perang Uhud itu ada sekitar di 7.000 pasukan kaum muslimin yang terlibat di dalam peperangan itu, termasuk paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian pasukan kaum Quraisy jumlahnya kurang lebih sekitar 3.000 pasukan. Jadi peristiwa Uhud itu meletus pada tanggal 7 Syawal. Kalau di Makkah sekarang ini tanggal 3, berarti tinggal 4 hari lagi genap sudah sekitar 1433 tahun yang lalu telah terjadi peristiwa bentrok atau perang antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Di depan kita itu yang memanjang dari sebelah kanan sampai dengan ujung sebelah kiri itulah yang disebut dengan Jabal Uhud. Itulah yang disebut dengan Gunung Uhud. Sedangkan yang ada di belakang saya, di tempat orang berkerumun inilah yang disebut dengan Jabal Rumat. Inilah disebut dengan Jabal Rumat. Di sinilah kemudian Rasulullah SAW menempatkan 30 pasukan pemanah yang bertugas untuk berjaga-jaga untuk memantau keadaan sampai perang dinyatakan usai. Namun ternyata ketika perang hampir saja memasuki babak terakhir, ternyata pasukan yang ada di atas Bukit Rumat ini tergoda untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy yang kocar-kacir, yang dipukul mundur oleh pasukan kaum muslimin. Apa yang terjadi setelah turunnya semua pasukan yang berjaga-jaga di Bukit Rumat ini? Maka Khalid bin Walid kemudian mengerahkan pasukannya dari sebelah sana, dekat bis itu, kemudian memutar melalui belakang Jabal Rumat ini, sehingga pasukan kaum muslimin yang sudah berada di bawah itu tidak menyangka akan ada serangan balik dari pasukan Khalid bin Walid. Waktu itu yang masih berada dalam pihak kaum musyrikin begitu. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi adalah pasukan kaum muslimin tidak sempat tidak menyangka gitu akan ada serangan balik dari Khalid bin Walid, sehingga banyak di antara mereka yang tidak sempat membela diri dan akhirnya gugur seketika. Dan dapat Anda lihat itu di pagar itulah kemudian ada sedikitnya, kalau nggak salah sekitar 300 para syuhada Uhud yang dimakamkan di lembah itu. Termasuk diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kalau kita baca sejarahnya, beliau ini adalah salah satu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal, yang kondisi tubuhnya tidak utuh, yang para sejarawan mencatat bahwa bahkan jantung dari
Hamzah bin Abdul Muttalib ini dimakan mentah-mentah oleh istrinya Abu Jahal yang bernama Hindun waktu itu. Kemudian ada juga yang sahabat terkenal yang bernama Mus'ab bin Umair. Beliau ini adalah termasuk pasukan salah satu batalion dalam perang Uhud yang gugur juga, yang ketika mempertahankan panji peperangan, beliau sampai merelakan tangannya ditebas kemudian putus, kemudian dipertahankan lagi panjinya menggunakan tangan kiri dan ditebas lagi kemudian putus, kemudian dipeluk lagi panji itu, datang lagi pasukan Quraisy sehingga beliau ditebas lagi oleh pasukan Quraisy dan akhirnya gugur. Tapi panji itu kemudian beralih kepada Ali bin Abi Thalib. Dan disitulah di area yang berpagar itu, disitulah para syuhada Uhud dimakamkan. Gimana? Udah selesai? Baru tes ini. Ya. Saya minta difotokan. Sebentar. Ya, saat ini saya memang sedang mendampingi jamaah umroh backpacker, teman-teman dari Jogja melakukan umroh backpacker, dan saat ini dalam rangkaian trip kita sedang mengunjungi situs-situs bersejarah yang ada di kota Madinah, termasuk diantaranya Bukit Uhud, dan sebentar lagi kita akan menuju Masjid Quba, masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali menginjakkan kaki di kota Madinah. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.